Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Mas Hidayatullah. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube kita Promkes Dinkes Tanah Laut. Adapun ini merupakan program pertama kita yaitu Minggatala, bincang-bincang kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Ya, hari ini saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu dari bidang pengendalian dan pencegahan penyakit, khususnya pemegang program imunisasi dan surveillance, yaitu Kak Sahrul Sani. Kayak gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Dayat sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga tetap sehat terus ya, walaupun cuaca lagi ekstrim seperti ini Kak. Terima kasih diundang di acaranya. Minggatala, semoga acaranya tambah sukses nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini kita akan membincangkan apa sih teman-teman? Ini kan dalam rangka yaitu bulan April sebenarnya kayak minggu keempat itu ada pekan imunisasi dunia ya Kak ya. Betul. Pekan imunisasi dunia. Jadi hari ini kita akan membahas terkait Imunisasi. apa aja sih tentang imunisasi itu Kak. Jadi kan banyak nih di masyarakat yang ada konotasi positif terkait tentang imunisasi, ada juga yang beranggapan imunisasi itu tidak penting gitu. Hari ini kita akan bahas bersama pakarnya, yaitu pengelola program imunisasi dan surveillance, yaitu Kak Sahrul Sani. Ya, kira-kira imunisasi itu apa sih Kak? Kenapa itu begitu penting gitu untuk kita agar kita bisa diimunisasi secara lengkap? Jadi imunisasi itu adalah upaya pencegahan. Contohnya pencegahan kepada diri kita yaitu dengan memberikan vaksin atau obat-obatan sehingga dalam tubuh kita itu mempunyai antibodi atau kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut, terutama penyakit-penyakit menular ya yang berbahaya. Dan apabila tubuh kita itu tidak mempunyai kekebalan atau antibodi yang baik, kita bisa tertular dan bisa menjadi sakit berat atau bisa menimbulkan kecacatan. Itu yang kita tidak inginkan. Makanya itu pentingnya imunisasi tadi adalah mencegah supaya tubuh kita tidak sakit berat, kecacatan, bahkan kematian. Berarti sangat penting sekali berarti imunisasi ini Kak ya. Ya, sangat penting. Itu cara kerjanya imunisasi itu sebenarnya apa sih Kak sebenarnya sampai bisa terbentuk antibodi lah, bisa dikatakan seperti itu. Kan kita tidak tahu bahwa imunisasi ini isinya apa sih gitu, bisa menimbulkan antibodi gitu. Kita jangan mengimagekan vaksin itu sebagai barang yang berbahaya, seperti apa yang bisa menyebabkan berbahaya bagi tubuh. Jadi vaksin itu sebenarnya adalah seperti obat-obatan yang lain, yaitu diproses dengan teknologi sekarang ya. Jadi vaksin itu adalah isinya adalah bakteri atau virus yang dilemahkan. Oh, jadi sudah dilemahkan. Ya, bahkan ada yang jenis vaksin yang isinya tuh virus yang sudah mati atau bagian atau potongan virusnya saja. Nah, jadi itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Jadi nanti merangsang antibodinya. Nah, ini ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita tapi dilemahkan. Jadi keluar nanti antibodi tubuh kita terbentuk. Jadi makanya ada reaksi dalam tubuh kita membentuk kekebalan. Jadi makanya kadang-kadang ada beberapa yang ada merasa efek samping, demam. Nah, itu biasa sebenarnya. Efek samping ya, ringan sebenarnya itu ya. Daripada kita kan apabila tertular kan bisa lebih parah dan bahkan bisa masuk rumah sakit dirawat di rumah sakit tentu saja. Kemudian kalau dirawat di rumah sakit kan perlu biaya. Sebenarnya kalau dengan cara imunisasi gratis dan tidak dipungut biaya. Bagus berarti kayaknya. Artinya dengan dimasukkan bakteri atau virus ya kita sebut benda asing lah dari tubuh kita masuk dalam tubuh untuk menciptakan situasi kita mengenali terlebih dahulu gitu ya kekebalan tubuhnya berarti kayak. Oke. Ya, tadi kan sekilas tentang imunisasi. Balik lagi pertanyaannya Kak, mengapa sih anak-anak itu perlu diwajibkan imunisasi gitu kayak anak saya ini kenapa sih perlu diimunisasi sejak mulai dia lahir gitu ya? Ada evidence apa sih Kak? Atau ada hal dasar apa gitu mendasarinya? Imunisasi itu investasi ya. Ibaratnya itu tabungan. Ibaratnya kalau kita punya tabungan, kalau kita perlu itu ada. Jadi kalau kita memerlukan
kekebalan tuh ada. Jadi kita tuh seperti berinvestasi imunisasi itu. Jadi makanya anak-anak kita tuh masa depannya kita tidak tahu. Siapa tahu nanti ke luar negeri, sekolah ke luar negeri, menjadi pejabat publik. Nah, kita tidak tahu. Artinya masa depan anak ini kita lindungi dari penyakit-penyakit tadi yang berbahaya, yang menyebabkan dia menjadi perkembangannya terganggu, nah bahkan kecacatan tadi. Nah, makanya imunisasi itu adalah investasi kita untuk masa depan dia. Jangan sampai kita melewatkan jadwal imunisasi sesuai usianya. Jadi imunisasi itu kan dimulai dari sejak lahir dia sudah diberikan imunisasi, yaitu hepatitis B. Itu mencegah penyakit hepatitis B atau kanker hati, kerusakan hati. Nah, itu penting, lahir langsung diberikan imunisasi. Kemudian di umur 1 bulan nanti diberikan imunisasi BCG dan polio 1. BCG dan polio 1 itu mencegah penyakit TBC, tuberkulosis. Sekarang masih banyak ya kasusnya. Masih cukup tinggi di Indonesia. Ya, masih menjadi penyakit yang ditemukan. TBC paru, TBC kulit, TBC tulang. Jadi sekarang TBC paru. Imunisasi BCG. Polio tetes ini itu diberikan 4 kali ya. 4 kali ya. Jadi kemudian di umur 2 bulan diberikan DPT HIV. Jadi diberikan 4 kali juga. 4 kali juga ya, dengan jarak imunisasi 40 menit. Dari 1 bulan jaraknya ya, 1 bulan. Jadi imunisasi itu tidak bisa diberikan cuma 1 kali pemberian. Imunisasi itu bisa diberikan berkali-kali berdasarkan kajian para ahli. Jadi yang menentukan ini berapa kali imunisasi itu tentu saja berdasarkan kajian para ahli. Kita punya komite penasihat ahli imunisasi, tingkat nasional ada, di tingkat dunia ada juga. Mengkaji berapa jumlah imunisasi kepada anak gitu ya kayak. Dan ada juga imunisasi IVP, imunisasi polio suntik, diberikan umur 4 bulan. Kemudian ada imunisasi MR, campak rubella ya, diberikan umur 9 bulan. Nah itu adalah imunisasi dasar. Imunisasi dasar anak. Sebelum umur 1 tahun itu harus lengkap. Imunisasi dasar itu harus lengkap tuh kayak sebelum 1 tahun berarti. Jadi ada imunisasi lanjutan di umur 18 bulan. Lanjutan ini adalah untuk memperkuat imunisasi yang telah diberikan pada umur 1 tahun. Umur 18 bulan diulang lagi. DPT HIV kali, campak rubella 1 kali. Gitu. Dan ada lagi imunisasi lanjutan di sekolah ya. Di sekolah itu kita laksanakan setiap tahun ya, imunisasi anak sekolah itu ya. Iya. Itu diberikan di anak kelas 1, anak kelas 2, dan anak kelas 5. Jadi imunisasinya itu difteri dan tetanus. Kemudian imunisasi campak rubella. Iya. Siap. Nah, ya Kak, tadi kan sudah jelas tuh jadwal imunisasi ini kita harus imunisasi lengkap sejak bayi sampai umur di bawah 1 tahun kayak. Habis itu ada imunisasi lanjutan lagi di usia 18 bulan dan ada lagi nanti saat sekolah. Nah, yang jadi pertanyaan ibu-ibu di rumah nih, khususnya masyarakat umum ya, ada yang beranggapan takut gitu kan habis anaknya disuntik tiba-tiba panas, pusing, bingung lah ibu-ibu ngurus anaknya gimana. Mereka beranggapan bahwa vaksin ini tidak aman gitu Kak. Apa sih sebenarnya vaksin itu aman atau enggak gitu Kak? Perlu ingat dulu tadi bahwa ini adalah pencegahan. Pencegahan itu sebenarnya lebih baik daripada mengobati. Ingat ya, pencegahan itu tidak memerlukan biaya banyak. Imunisasi gratis daripada anak kita nanti tertular penyakit sakit, nanti tidak bisa sekolah, yang
ingat bahwa imunisasi ini adalah pencegahan. Itu bagus sih, baik sekali. Berarti sebenarnya vaksin itu aman gitu, kayak efek samping itu tidak berdampak fatal berarti kepada anak. Ya tadi kan imunisasi itu banyak manfaatnya kak ya. Saya ingin bertanya lagi nih, banyak kan hoax-hoax yang beredar di masyarakat nih kak terkait imunisasi. Imunisasi itu kan ada yang mengatakan bahwa imunisasi haram, kemudian ada yang mengatakan anak saya tidak diimunisasi sehat-sehat aja, dan ada juga yang mengatakan anak saya telah diimunisasi itu sakitnya malah tambah parah gitu kan. Itu seperti apa sih kak sebenarnya? Ya, mengenai hoak-hoak imunisasi ini sebenarnya baru-baru saja lah yang kita dengar, apa yang begitu gencar hoak-hoak, berita hoak tentang imunisasi ini. Sejak 2018 itu kan kita sebenarnya sudah banyak menerima tuduhan-tuduhan hoak-hoak imunisasi ini. Sebenarnya itu tidak benar semuanya. Kita harus sebagai masyarakat yang cerdas, kita harus teliti dulu ini siapa yang men-share, siapa yang memberitakan, atau siapa yang upload di media sosial YouTube atau Facebook ataupun TikTok yang lainnya. Kita harus percaya dengan ahlinya, itu Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, bahkan dokter ahli, dokter spesialis. Itu harus kita percayai. Kita jangan langsung percaya dengan apa yang kita dengar di media sosial. Coba konfirmasikan berita-berita tersebut kepada yang ahlinya. Jadi mengenai yang menyatakan imunisasi haram itu sebenarnya tidak benar ya. Jadi bahkan imunisasi di sekolah itu ya sebenarnya kesepakatan dari Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Jadi 4 menteri ini punya peraturan bersama, surat keputusan bersama bahwa imunisasi itu di sekolah itu adalah wajib diberikan imunisasi. Kita melindungi lingkungan sekolah itu dari penyakit-penyakit menular. Akhirnya jadi kebijakan imunisasi di sekolah itu sebenarnya bukan kebijakan dari Dinas Kesehatan, sebenarnya dari 4 kementerian ini. Jadi artinya bahwa imunisasi itu telah dilegalkan, disahkan, disetujui oleh Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang menyatakan. Ya, bukan diharamkan. Kemudian keluar lagi namanya Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang tahun 2016 itu mengeluarkan fatwa tentang imunisasi, bahwa imunisasi itu dibolehkan. Karena pada dasarnya imunisasi ini adalah mencegah kemudaratan atau mencegah kemudaratan bagi lingkungannya, bagi orang sekitar, dan bahkan kemudaratan pada dirinya sendiri. Jadi imunisasi itu dibolehkan. Jadi tidak benar kalau kita meyakini bahwa imunisasi itu haram. Ya. Bahkan imunisasi itu dikerjakan di seluruh dunia ya. Di negara-negara Islam, bahkan negara-negara maju, itu mereka mensyaratkan imunisasi itu sebagai syarat administrasi, seperti masuk sekolah. Di negeri-negeri maju seperti Arab Saudi itu, kalau mereka negara Islam maju, itu mereka mensyaratkan harus imunisasi bayi anaknya lengkap kalau mau masuk sekolah. Jadi pernah kejadian, saya mendapat laporan dari teman-teman, ada yang anak itu dibawa orang tuanya ke luar negeri. Jadi dia sekolah di luar negeri. Jadi ternyata di luar negeri itu memang harus imunisasi lengkap. Jadi mereka mencari catatannya itu hilang. Tidak ada lagi catatan imunisasinya. Terus karena memang catatannya tidak lengkap, waktu itu dia mau sekolah dibawa orang tuanya ke luar negeri. Jadi akhirnya berdasarkan rekomendasi dokter, imunisasi ulang aja. Akhirnya imunisasi ulang.
Makanya bagi yang anak-anak tuh catatan imunisasi itu disimpan baik-baik. Siapa tahu kita masa depan anak kita tidak tahu ya. Siapa tahu nanti dia bekerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri itu kadang-kadang ada yang mensyaratkan imunisasi itu kan itu tidak salah karena dia mau lingkungan dia itu aman. Ya, Jangan sampai nanti ada satu orang yang menjadi sumber penularan penyakit itu yang COVID-19 kan. ya. Itu waktu itu yang kita disyaratkan melakukan perjalanan harus imunisasi, sekarang imunisasi booster ya harus, karena COVID-19 masih ada ya, masih ada sekarang, masih ada. Walaupun sudah menurun lah, sudah banyak lagi. Informasinya sekarang malah ada varian baru ya, jadi ada peningkatan kasus nih. Terakhir yang Sabtu kemarin kasus COVID itu mencapai 2000 ya, masih tinggi, masih ada gitu lah, masih ada. Tapi laju penularannya nggak sehebat di tahun 2020-2021 kan, karena itu memang fungsinya kan bahwa masyarakat itu sudah mulai terbentuk kekebalannya. Walaupun ada kasus itu masih resiko loh. Jadi kalau bagi yang masyarakat yang belum imunisasi booster, yang masih dosis 1, dosis 2, kalau ada masih kesempatan, masih ada vaksin di puskesmas, langsung ambil aja, jangan ragu ya. Sekarang bekerja di luar negeri atau bekerja di masuk sekolah polisi pun harus sekarang imunisasi booster ya, COVID-19-nya. Kemudian mengenai yang tadi, anakku tidak apa-apa juga, anakku nih sehat aja, gak di imunisasi lengkap, gak pernah imunisasi malahan. Sebenarnya itu dia itu sepertinya mempengaruhi yang lain ya, mempengaruhi yang lain supaya anaknya juga tidak imunisasi, itu jangan ya, jangan kita terpengaruh ya. Sebabnya dia tuh sebenarnya tidak mempunyai kekebalan yang bagus, jadinya tuh terlindungi karena di sekitarnya sudah anak-anaknya sudah diimunisasi. Nah, namanya itu terlindungi oleh kekebalan kelompok tadi. Jadi dia anggapannya berdiri di tengah-tengah dengan orang yang mengelilingi itu udah imunisasi. Jadi orang yang di sekitar itu yang menjadi tameng buat dia, jadi dia tidak sakit gitu ya. Pas misalkan anak yang tidak diimunisasi tadi ada temukan kasus penyakit di wilayahnya, itu berisiko dia tuh yang belum imunisasi, berisiko sebenarnya ya. Kalau mau di itu berisiko, masih berisiko. Ibarat kita bukan berkendara itu tidak ada helmnya. Nah, kita berkendaraan tidak bawa helm tidak apa-apa kan, tapi kita kecelakaan apa itu tidak bisa diprediksi. Nah, siapa tahu nanti ada ketemu penyakitnya ya pasti. Nah, itu namanya kecelakaan. Seperti penyakit juga, kalau kita tidak punya perlindungan, tertular, ketemu penyakitnya, itu namanya ya banyak istilahnya kecelakaan. Kita kalau sudah punya perlindungan baik, kita aman, tidak sakit berat atau yang kecacatan atau bahkan kematian. Berarti hoax itu berarti perlu kita cegah gitu ya. Jadi untuk menangani masalah hoax tadi, kita harus telusuri dulu berarti yang menyebarkan ini siapa gitu, dari tenaga ahli kesehatan atau bukan gitu kayak. Kalau kita tidak yakin, konfirmasi dengan ahlinya. Dengan ahlinya, seperti ke Kementerian Kesehatan, Klinik Kesehatan, banyak ahlinya itu kayak. Jadi konfirmasi ke situ. Konfirmasinya betul kejadian ini akibat vaksin misalnya kan, akibat yang apa yang menimbulkan hoax juga, ketakutan yang setelah imunisasi terjadi kejadian tadi setelah imunisasi masuk rumah sakit ya. Itu sebenarnya kalau terjadi seperti itu sebenarnya kita tidak tinggal diam ya, dari dinas kesehatan kita langsung melakukan pengkajian, ini apakah betul imunisasi itu menyebabkan dia ada yang waktu setelah imunisasi meninggal dunia, setelah imunisasi dia lumpuh, setelah imunisasi dia masuk rumah sakit.
Itu sebenarnya kalau ada kejadian-kejadian tersebut, kita dari Dinas Kesehatan itu turun ya untuk mengkaji ini apa betul, apakah kejadian ini berkaitan dengan imunisasi. Ternyata memang itu kejadiannya berbarengan atau koinsiden namanya. Jadi setelah imunisasi dia misalkan terkena berbarengan dia terkena DBD misalkan. Nah, jadi misalkan digigit DBD, tertular DBD. Jadi kan berbarengan tuh. Jadi anggapannya bahwa imunisasi itu menyebabkan tadi DBD, enggak. Tidak. Bahkan misalkan setelah imunisasi dia kejang demam. Apakah dengan imunisasi dia menyebabkan kejang? Itu ditelusuri juga. Makanya saya sampaikan dengan teman-teman pelaksana imunisasi, tolong pastikan anak-anak itu sebelum diimunisasi itu benar-benar sehat aja, agar kejadian-kejadian yang seperti ini tidak terjadi. Akhirnya persepsi masyarakat setelah imunisasi berbahaya, setelah imunisasi seperti ini. Jadi yang sehat, jadi tidak ada koinsiden. Siap, terima kasih banyak Kak. Berarti cukup jelas kenapa ada imunisasi kejang itu perlu kita terus lihat dulu dia kondisinya itu sedang sakit atau sedang sehat gitu berarti kayak ya kejadiannya berbarengan. Berarti ya balik lagi dengan informasi itu kita perlu cari tahu dulu kebenarannya berarti. Berarti teman-teman jangan termakan tentang informasi-informasi yang tersebar liar di dunia sosial. Jadi vaksin itu kan satu botolnya kan untuk beberapa orang ya. Jadi kalau misalkan memang vaksin itu berbahaya, tentu saja yang berbarengan dengan yang obat yang suntik itu semuanya akan melakukan kejadian yang sama. Itu kan tidak terjadi. Cuma berarti dia itu memang dalam tubuhnya yang terjadi sesuatu. Misalkan tadi tertular penyakit tertentu yang lain berbarengan dengan imunisasi. Terima kasih banyak Kak konfirmasinya. Berarti teman-teman masyarakat nggak pernah tahu kan bahwa imunisasi itu aman sebenarnya, aman dan tentunya pasti menyehatkan gitu kan ya, dan bisa melindungi kita semua. Ya Kak, untuk terakhir ini pesan-pesan penting, bisa singkat aja mungkin, pesan-pesan penting terkait imunisasi mumpung ini kan memasuki pekan imunisasi dunia ya. Dunia pada bulan April sebenarnya, tapi kita diadakan pada tanggal 4 Mei sampai 10 Mei ya Kak ya, imunisasi. Kira-kira pesan-pesan penting yang ingin disampaikan ke masyarakat Kak tentang imunisasi dunia ini mungkin? Ya, saya ingatkan kepada masyarakat semuanya, ayo lengkapi dan lindungi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat dengan imunisasi lengkap. Lengkapi imunisasi sesuai usianya, sesuai jadwal imunisasi. Jadi kalau selalu ingat jadwal imunisasi ya, jangan sampai terlewat. Dan bagi yang sudah terlewat itu masih bisa kita lengkapi, kita kejar agar imunisasinya itu lengkap. Ya. Agar tadi jargonnya diri kita terlindungi, keluarga kita terlindungi, masyarakat kita terlindungi dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Oke, terima kasih banyak Kak Sarul atas waktu yang telah diberikan pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada masyarakat yang menyimak program perdana kita pada hari ini. Dan untuk masyarakat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Promkes Dinkes Tanah Laut. Terima kasih juga untuk Kak Sarul. Sampai jumpa lagi. Semoga Tanah Laut sehat dan Kak Sarul juga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.